Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya antara sekedar pengen sesuatu sama harus banget dapat sesuatu? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal daya kehendak. Kita akan lihat level-level niat itu kayak apa aja, dan apa sih yang benar-benar dibutuhin buat ngubah angan-angan jadi kenyataan. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu 4 level kehendak, terus kita bongkar kekuatan di balik kata harus, abis itu kita cari tahu apa sih maksudnya tanda tangan niat, dan terakhir kita bahas kuncinya, plus tanggung jawab besar yang ngikutin di belakangnya. Siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama, 4 tingkat kehendak. Nah, kita bakal lihat gimana sih perjalanan sebuah niat dari yang tadinya cuma sekedar suka sampai jadi sesuatu yang harus dan nggak bisa diganggu-gugat. Jadi, menurut sumbernya, ada 4 level nih. Pertama, suka. Ya, sebatas suka aja. Lihat doang, nggak ngapa-ngapain. Terus naik level jadi ingin. Nah, di sini udah mulai ada hasrat. Wah, pengen punya nih. Level selanjutnya, perlu. Kita sadar, oh kayaknya gue butuh ini deh. Dan puncaknya yang paling kuat, harus. Ini udah bukan pilihan lagi, ini keharusan mutlak. Nah, ini dia poin pentingnya. 3 level pertama tadi, suka, ingin, dan perlu, itu ibaratnya baru proses bawa kunci ke depan gerbang. Baru persiapan doang. Kuncinya udah di tangan, kita udah di depan gerbangnya. Tapi, gerbangnya belum dibuka. Kita belum benar-benar masuk. Aksi nyatanya belum ada sama sekali. Nah, pertanyaannya kan, terus apa dong yang bikin kita akhirnya mutar kunci itu dan ngebuka gerbang? Ini dia jawabannya. Bagian kedua, kekuatan dari keharusan. Inilah titik kritisnya, momen di mana niat akhirnya berubah jadi tindakan nyata. Coba kita lihat di sini biar lebih jelas. Di satu sisi, ada suka, ingin, perlu. Ini semua masih di area niat, masih di area rencana. Nah, di tengah-tengahnya ada jembatan, ada katalisnya. Apa itu? Keharusan. Begitu kita ngelewatin jembatan ini, barulah kita masuk ke area aksi nyata. Bukan lagi mikirin mau minum, tapi beneran ngambil gelasnya. Bukan lagi niat buka gerbang, tapi beneran dorong gerbangnya sampai kebuka. Poin utamanya ada di sini nih. Tanpa gejolak keharusan, kita sebatas berniat. Kata kuncinya, gejolak. Jadi ini bukan sekedar harus yang biasa, tapi perasaan mendesak yang bikin kita nggak tenang, yang bikin kita gelisah kalau belum dikerjain. Kalau perasaan itu nggak ada, ya semua tujuan kita cuma jadi wacana aja, cuma niat doang, nggak akan pernah jadi kenyataan. Dan ternyata ini ada hubungannya loh sama prinsip spiritual yang disebut sunnatullah atau gampangnya hukum alam, hukum sebab akibat dari Tuhan. Jadi ketika niat kita udah sampai di level harus banget, itu tuh kayak kita lagi menyelaraskan diri sama hukum alam ini. Kita seolah-olah lagi mengundang pertolongan dari Yang Maha Kuasa untuk datang lebih cepat. Oke, kita lanjut lagi lebih dalam. Ternyata rasa harus ini bukan cuma soal aksi, tapi juga jadi semacam tanda tangan niat kita. Nah, apa sih maksudnya tanda tangan ini? Yuk kita bahas. Jadi begini, ketika kita udah sampai di titik harus, niat kita itu bukan lagi sekedar doa atau harapan biasa. Ini udah kayak kita lagi nanda tanganin sebuah kontrak keseriusan di hadapan Tuhan, benar-benar sebuah pernyataan resmi, saya serius soal ini. Tanda tangan ini punya 2 makna yang dalam banget. Pertama, keyakinan 100%, nggak ada ragu sedikit pun bahwa ini harus terjadi. Kedua, pada saat yang sama, ada kepasrahan total. Kita sadar betul kita punya banyak keterbatasan. Kita nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Jadi, kita serahin sepenuhnya sama yang di atas. Dan inilah hasilnya daya kehendak yang mengharuskan untuk ditolong. Keren banget kan? Artinya, level keseriusan kita ini, level keharusan ini, seolah-olah memaksa datangnya pertolongan. Perjuangan kita yang tadinya personal, sekarang jadi urusannya juga. Kita jadi layak untuk dibantu. Oke. Sekarang kita udah pegang kuncinya. Kita tahu cara kerja kekuatan ini, terus apa selanjutnya? Nah, ini bagian yang gak kalah penting. Kunci dan tanggung jawab. Karena ternyata kekuatan sebesar ini datang dengan tanggung jawab spiritual yang besar juga. Makanya, kita harus super hati-hati dengan apa yang kita haruskan, karena tanda tangan kita ini akan direspons. Dan responsnya bisa jadi salah satu dari 3 ini. Pertama, kalau niat kita jelek, bisa aja loh dikasih. Tapi nanti bakal jadi bumerang buat kita sendiri. Kedua, kalau niatnya baik, ya bakal diwujudkan. Atau yang ketiga, dan ini sering terjadi, niat kita mungkin akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Jadi intinya apa? Daya kehendak ini bukan life hack atau trik sulap buat dapetin semua yang kita mau. Ini adalah sebuah amanah.
Sebuah kepercayaan spiritual yang harus dijaga baik-baik. Dipakai dengan niat yang lurus, ini serius, bukan main-main. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sama-sama. Pertanyaannya buat kita semua, selama ini kita udah ngerasain belum gejolak keharusan itu? Atau jangan-jangan kita masih di level suka dan ingin aja? Dan kalau belum, pertanyaannya, bisakah kita membangkitkan rasa harus itu di dalam diri kita?